Sejak muda menjadi sebuah kebanggaan untuk diri sendiri dan juga tentunya orang-orang di sekitar kita. Nah, ini salah satunya adalah pemuda yang berikut ini yang telah berhasil mengharumkan negara dari berbagai ajang Olimpiade Matematika. Dan berikut kita simak kisah inspiratifnya. Siapa sangka Stanve Afrilium Wijaya telah mengharumkan nama Indonesia lewat ajang Olimpiade Matematika tingkat dunia. Stanve memang berprestasi sejak kecil. Dirinya sudah ikut lomba matematika saat di bangku taman kanak-kanak. Dari situlah Stanve mulai mengikuti berbagai lomba di mancanegara. Hingga kini Stanve telah berhasil mendapat ratusan penghargaan. Yang terbaru, ia berhasil meraih medali emas dalam ajang Mathematical Olympiad atau AIMO dan Tuimada tahun 2020. Disusul medali perak pada AIMO tahun 2021. Dalam ajang AIMO 2020 ini ada 616 peserta dari 105 negara. Menurutnya, kompetitor terberatnya berasal dari Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Sedangkan Tuimada diikuti oleh 151 peserta dari 7 negara seperti Rusia, Kazakhstan, dan Iran. Meski penasaran dengan pelajaran fisika di bangku SD dan SMP, Stanve paling suka dengan pelajaran matematika di SMA. Menurutnya, matematika adalah sebuah kanvas yang dapat dicoba tanpa merasa takut. Untuk mengasah kemampuannya, ia pun bergabung dengan komunitas luar sekolah. Bersama temannya, ia belajar bersama dan membagikan kesesamanya. Iya, untuk mengetahui lebih dekat dengan pemuda yang berprestasi yang kita sudah lihat di paket berita sebelum ini, kita sudah terhubung dengan Stanve Afrilium Wijaya atau biasa disebut dengan V. Halo, selamat pagi, Kak V. Pagi juga, Pak. Apa kabar nih? Ya, Oke. baik-baik. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya di paket berita bahwa Kak V ini sudah ikut ajang begitu banyak dari taraf internasional di bidang yang sangat spesifik matematika. Buat kebanyakan, atau buat saya matematika ini kan momok sekali ya. Dulu saya paling nervous gitu kalau ikut pelajaran matematika. Tapi kalau V sendiri, kenapa nih akhirnya kemudian oke, saya minat di matematika. Bagaimana proses mengeksplorasi itu? Jadi kan seperti udah dibilang kayak saya cukup hoki in the sense that ada bakat yang kelihatan dari kecil gitu. Jadi itu dibilang juga ada ratusan kan. Jadi kayak itu literally bener gitu. Jadi itu salah satu dari banyak kehokian saya. Jadi bakatnya ada dan bakatnya nyata gitu. Dari kecil udah ada. Apakah kemudian ini sejak kecil memang diarahkan ke matematika, ada dorongan dari orang tua, atau ini trial and error dulu? Misalnya V dicoba dulu di musik, di fisika, atau di mana baru kliknya di matematika? Gimana? Ya kayak nggak bisa dikategorikan sebagai trial and error atau ya habis kayak nggak, untuk gali bakat kan kalau misalnya ada metodologi yang paling benar kan semua orang udah dapet bakatnya, tapi that is simply gitu. Jadi kayak kalau buat aku sendiri sih apa ya, kayak dulu nyobanya paralel gitu, kayak let's say dulu juga sering denger musik jadi coba, terus kayak dulu fisika atau kayak penulis juga dicoba, tapi kayak yang stick naturally ya matematika. Jadi untungnya ada gitu yang stick naturally, jadi bisa diolah lebih lanjut gitu. Nah aku pengen tahu sih dari perspektif seorang V sendiri ini ketika menghadapi soal-soal matematika, itu gimana sih perasaannya V? Apakah kemudian ini adalah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang exciting gitu? Kalau aku kan lebih kayak susah banget, pasti kayak udah nervous duluan nih menghadapinya. Kalau V sendiri gimana sih setiap menemukan persoalan baru atau dihadapkan dengan soal-soal yang rumit gitu? Ini yang aku sendiri juga cukup heran juga, kayak kalau misalnya ditanya secara kilas balik ya, habis kayak sekarang kan aku udah ngelewatin tahapnya kan. Jadi kayak ada sedikit banyak yang sebetulnya agak lupa gitu dulu, sebetulnya kok bisa ya gitu kan. Tapi kayak kalau aku ingat-ingat dan akhir-akhir ini kadang masih nimbung sana sini, ikut lomba kecil-kecilan sana sini kayak untuk biar nggak lupa aja, dan masih kan major masih mat walaupun matnya udah beda banget. Jadi yang aku rasain kayak itu, kayak mat itu there is some characteristics that I like gitu, kayak misalnya kayak kalau di bidang-bidang lain kan kita harus lebih kolaboratif gitu, walaupun di mat juga di kuliah ini kolaboratif banget, tapi kalau pas SMA SMP itu masih kayak dilombain gitu. Jadi
Jadi kalau misalnya kita salah aja gitu. Tapi kayak kalau misalnya kita udah ada komitmen sama orang, kan dulu aku juga malu banget pas SMP SD Iya, itu. Jadi iya, iya. kayak kalau salah ya salah aja, kayak the math will prove itself gitu. Kayak kalau misalnya benar, kalau salah juga itu the math will prove itself, that given that kita cukup teliti bahwa kita tuh salah. Jadi kayak ada sistem yang enak gitu, Yang kayak enak bukan gitu ya. cuma trial and error terus tiba-tiba kayak kadang kan ada orang bilang kayak di biologi hafalan banget, kalau fisika Betul. kayak bisa bayangin kayak muternya gimana, tapi kalau di mat kayak nggak usah dibayangin sebetulnya, kayak kalau Oke. misalnya apa ya gitu lah. Iya, kalau Faye sendiri ingat nggak umur berapa pertama kali ikut kompetisi atau olimpiade deh? Kalau kompetisi kan dua itu sebetulnya mirip tapi beda kayak. Kalau kompetisi kan cuma kayak persaingan aja. Kalau persaingan kayak di SD awal udah mulai, tapi Udah mulai gitu ya? Olimpiade berat pertama itu yang benar lawan satu negara, which is seluruh Indonesia tuh OSN SD kelas 4 gitu. Waktu itu. Oke. Itu ada nasional lah itu. Itu Udah. yang pertama ya. Nah, kemudian sampai sekarang ini udah compete di berapa negara, Faye? Sudah berapa negara yang dijelajahi nih untuk ikut kompetisi olimpiade deh, olimpiade matematika? Ya. Kalau negara yang dijelajahin sih ikutin yang penyelenggaranya ya. Kalau misalnya kita ngomong secara turis kan gitu, kita berkunjung, tapi nggak bisa dipandang, pernyataan ini juga bisa ditanggepin dengan pertanyaannya, pertanyaannya aku bisa jawab kayak kalau misalnya aku pergi langsung kira-kira 10 lah mungkin, kayak ke Korea, ke Thailand. Tapi kalau orangnya itu dari mana aja, IMO itu kompetisi yang sangat bergengsi, di mana 100 negara, kayak kemarin 2021 ada rekor bahwa 100 negara ikut. Jadi kayak kita bisa jalin koneksi dengan negara lain, dan kayak ada juga orang IMO sekarang di NUS, dan cukup banyak, ada dari Mongolia lah, dari Filipina, dari ya banyak lah gitu. Oke, artinya bahwa buat Faye sendiri IMO itu merupakan ajang yang paling ultimate sampai sekarang nih. Itu adalah yang paling bergengsi dan juga yang paling membanggakan buat Faye, begitu? Kalau buat aku secara objektif kan of course, tapi kayak secara internasional juga orang di SMA tuh yang paling jago tuh yang mau ikut Olimpiade tuh pasti ujung-ujungnya ke IMO gitu. Oke, artinya bahwa IMO itu adalah salah satu pencapaian tertinggi. Nah, sekarang kan kalau Faye sendiri sudah sampai sana ya. Nah, sekarang apa nih? Next goal-nya ini mau ikut Olimpiade atau ikut kompetisi apa lagi sih, Faye? Ini juga sesuatu hal yang saya ngadarnya agak telat, bahwa di kuliah itu playing field-nya itu udah beda banget gitu. Kalau SMA itu kita lebih belajar hal-hal dasar untuk prepare kita ke kerja atau ngurusin karir di kuliah. Tapi kalau di kuliah itu lombanya itu nggak terlalu kompetitif lagi, justru kayak lombanya itu mendorong kita untuk cari komunitas. Jadi what next itu waktu itu saya udah ketemu komunitas mat di NUS dan cukup sangat-sangat friendly sih, tapi kedepannya lebih mau fokusin di computer science, karena itu kayak di situ menurut aku sih bakatnya bisa dikembangin juga. Jadi bakat matnya itu bisa dikit-dikit logiknya kepake, terus kayak kerja keras yang habitnya itu bisa dipakai di computer science, karena kebetulan akhirnya nyadar bahwa suka juga gitu, kayak there are some things that are parallel gitu di CS yang dulu kerjain di mat gitu. Itu juga yang menjadi pertanyaan berikutnya nih, Faye. Banyak orang yang kemudian mengatakan ketika saya pintar di matematika, kemudian saya bisa mengaplikasikannya di mana ya? Nah, kalau dalam pandangan Faye sendiri, gimana sih melihat matematika ini? Apakah benar-benar ilmu yang general kemudian bisa kita aplikasikan di berbagai bidang atau bagaimana, Faye? Sebetulnya ini pertanyaan yang semua orang tanyain sih, kayak, kenapa susah banget sih, kayak why do you have to be so deep, kayak pas di SMA juga kan orang belajar trigono ya, terus kayak trigono ini apaan sih, kayak ada sin, ada pi, ada sinnya berapa, penting amat sih. Tapi kayak itu juga kayak ibaratnya misalnya ada orang mau jadi seniman, terus senimannya diajarin mat, kayak oke, mungkin dia nggak bakal pakai, tapi at least dia tahu mat itu ada gitu. Kayak
ada logik yang dia mungkin belum familiar karena dia biasanya seni, jadi dia bisa belajar hal baru yang kayak mat itu mengajarkan kita berpikir secara sistematis dan logis. Oh, oke. Tapi kalau misalnya aplikasinya itu di mana itu cukup sulit dijelaskan karena dulu itu nggak terlalu kelihatan aplikasi di mana. Sekarang itu ada bidang-bidang yang sangat memerlukan mat, walaupun nggak perlu sedalam itu juga, tapi logiknya harus dapat. Misalnya misalnya data science, machine learning, kalau mau terjun ke situ tuh pakai matrix itu. Terus matrix itu ilmu yang barang dan ilmu yang dipelajari di mat secara ekstensif itu. Jadi kalau misalnya aplikasi nyatanya itu di field yang sangat teknikal, kayak udah mulai menjalar kemana-mana sih. Kayak kalau mau bikin pun perlu mat sekarang aneh-aneh gitu kayak Oke, artinya bahwa ini adalah meskipun ilmu yang general, bahwa ini bisa diaplikasikan di berbagai bidang, apalagi di dewasa ini kita menghadapi digitalisasi yang tentunya membutuhkan pengetahuan-pengetahuan ini. Stanford, terima kasih atas perbincangan kita pagi ini, meskipun singkat, ini sangat insightful sekali. Tentunya buat mereka yang masih masih berpikir kalau saya mendalami matematika mau kemana nih, ternyata masa depannya juga cerah banget ya Stanford. Terima kasih banyak, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas kembali Stanford.